Amin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Fakanu maka ada siapa mereka? Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Fakanu maka ada siapa mereka ya fa'aluna mengerjakan siapa mereka zalika pada itu semuanya qat'an karena memotong atau menghilangkan. Motong atau menghilangkan lima jatil fikri pada sumbernya pemikiran, sumbernya pikiran. Tadi yang saya disampaikan Aba Tolhah begini, tembok apa itu di burung diganggu oleh keindahan burung sehingga sholatnya agak terlena, maka itu sedekahkan. Begitu juga Rasulullah wa'an Rasul akhar annahu seorang laki-laki sholat di kebun, kemudian korma yang indah dengan buah-buahnya, maka kemudian dia memandang dalam sholat itu dan kemudian menganggap bagus itu keindahannya itu, dan kemudian dia lalai atas sholatnya, maka kemudian itu disedekahkan. Itu semuanya dikerjakan adalah untuk memotong daripada sumbernya pemikiran hal-hal yang melalaikan dirinya untuk khudur dalam sholat. Wa kafaratan dan menjadi tebusan lima pada perkara jaro yang berjalan apama min nuqsanis sholat daripada kurangnya sholat, daripada kurangnya kesempurnaan sholat. Wa hadza utawi ini qata huwa utai qata itu ad-dawa, itu adalah menjadi obat al-qam yang mencabut lima datil illah pada sumbernya penyakit, lima datil illah pada sumbernya penyakit. Wala yugni dan tidak bisa dan tidak membutuhkan dan tidak mencukupi atau tidak membutuhkan apa ghairu selainnya hada. Fa maka utai perkara zakarna menyebutkan siapa kami kepada ma minat talattufi daripada membuat pelan wa taskin dan membuat tenang, waradi dan mengulangi, ila fahmi zikri pada memahami zikir dalam salat itu. Fadzalika maka utai semuanya itu adalah yang fau bermanfaat fis syahwat di dalam syahwat ad-dhaifah yang lemah. Itu hal-hal yang begitu itu hanya bisa mengurangi manfaat untuk syahwat yang lemah. Wal himam utawi beberapa keinginan allati yang latas golu yang tidak bisa menyibukkan latas gulu yang tidak menyibukkan apalagi ila hawasil qalbi kecuali dengan endranya hati latas gulu apa ila hawasil qalbi kecuali dengan endranya hati. Fa amma sahwatul qawiyah maka utawi syahwat yang kekuat al-murhiqatu yang mengalahkan wala yang fa'u maka tidak akan bermanfaat biada syahwat qawiyah apa ataskin apa menenangkan, bal la tazalu sebaliknya tidak akan lepas, tidak akan gingsir itu tidak akan lepas, tujadifu menarik mekamuha kepada syahwatul qawiyah. Waktu jadibu dan menarik siapa kamu, waktu jadibu dan menarik apa syahwatul qawiyah kepada kamu. Sumataglibu lantas kalah siapa kamu, mengalahkan apa syahwatul qawiyah kepada kamu. Watangkodi dan selesai apa jami'u sholatika apa semua sholat kamu fisuhlil mujadabah daripada sibuk tarik menarik, fisuhlil mujadabah daripada sibuk tarik menarik. Masya Allah, ini jadi ada sesuatu ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana sholat kudur. Ada beberapa hal tadi kan sampaikan at-talattuf, taskin, rad ila fahmi dzikr. Ini adalah berkaitan dengan syahwat yang kecil. Ini adalah syahwat yang kecil. Ini hanya rintangan yang kecil, yang ringan. Tapi ada sesuatu rintangan yang terbesar lagi di dalam hal ini yang harus kita pahami.
Wa misalu dan utai contohnya ini, mazkur rajulun seorang laki-laki tahta sajaratin di bawah sebuah pohon. Arada menghendaki siapa rajul ayaswa supaya membersihkan lahu pada rajul apa fikruhu, apa pikirannya rajul, wa kana dan ada apa aswatul asafir, apa suara-suara burung-burung pipit, tusawisu itu mengganggu apa aswatul asafir alaihi atas rajul. Falam yazal dan tidak lepas-lepas siapa orang ya apa ya, falam yazal maka tidak lepas-lepas apa orang ya, rajul itu yutiru itu menerbangkan terbang siapa rajul yutiru menerbangkan apa itu menerbangkan siapa rajul kepada asafir bi khasbatin dengan kayu fiyadi di dalam tangannya rajul. Wa ya'udu dan kembali siapa rajul ila fikri pada pemikirannya rajul. Fata'udu maka kembali apa asafir apa itu burung-burung. Fa ya'udu maka kembali siapa rajul ila tanfir pada melarikan melayukne bil khosabati dengan kayu. Fakil maka dikatakan kepada rajul inna hadza sesungguhnya ini asirus sawani, sesungguhnya ini adalah tawanan, itu adalah sesungguhnya ini adalah tawanannya manuk yang ngoceh. Inna hadza sesungguhnya ini rajul itu adalah sesungguhnya asirus sawani, itu adalah tawanannya burung-burung yang ngoceh, burung-burung yang bersuara tadi. Walayang kotiu dan tidak akan putus apa hadza. Fainaratka maka jika menghendaki siapa kamu al-khalas pada selamat, fakla maka mencabutlah siapa kamu as-sajarata pada pohon itu. Fakadzalika dan begitu juga apa fakadzalika maka seperti itu sajaratus sahwat utawi pohonnya sahwat. Idas ta'alat tatkala menguasai apa sajaratus sahwat wa tafarra'at dan bercabang-cabang apa sajaratus sahwat wa tafarra'at dan bercabang-cabang apa aghsanuha cabang-cabangnya sajaratus sahwat in jadabat maka akan menarik ilahi kepada aghsanuha atau sajaratus sahwat apa al-afkaru beberapa pemikiran injidabul asafir sebagaimana menariknya burung-burung pipit ilal asjari pada pohon-pohon wanjidabul tubab dan seperti menariknya lalat ilal akdari pada kotoran-kotoran wasuglu dan menyibukkan yatulu menjadi lama pasugul fidafiha di dalam menolak itu syahwat mengenai fa'innad dubab karena sesungguhnya lalat kullama dubba itu tatkala digusah disuruh pergi gitu abba maka kembali apa dubab wali ajli dan oleh karena itu sumya dinamakan dubaban pada dubab. Fakadzalika maka seperti itu jugalah khawatir apa kerenteke ati. Fakadzalika maka seperti itulah kerenteke ati. Jadi Masya Allah. Jadi kalau ada orang ingin menenangkan diri dalam sholat, kemudian dia ingin di sebuah pohon, di pinggir pohon, ternyata begitu dia mau sholat di situ, ini berkaitan khudurnya hati. Ini berkaitan dengan khudurnya hati dalam sholat itu bagaimana? Supaya dia khudur, dia konsen betul, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Maka ternyata begitu dia berada di bawah pohon itu pun masih terganggu oleh suara-suara burung yang berkicau-kicau yang ada di pohon itu. Maka kemudian dia harus mengambil kayu itu disuruh pergi. Jadi kesibukan dirinya adalah justru kepada kayu dan burung. Kembali lagi namanya burung. Itulah akan menjadi
tarik menarik dirinya, tarik menarik dalam ujian kekonsentrasian dirinya karena berbagai macam ujian tadi. Ujian daripada burung-burung yang bersuara Allah, waduh indah, perkutut suara perkutut, Allah, terus suara burung pipit, oh terganggu kita, terganggu. Maka oleh karena itu cabut saja pohon itu supaya tidak ada. Ya, begitu juga pentingnya mencabut daripada pohon syahwat di dalam diri kita itu, mencabut pohon syahwat di dalam diri kita. Begitu juga seperti menariknya lalat. Lalat itu kalau ada yang kotor kembali lagi kotor kan. Kita walaupun pakai apa gusat-gusat kembali lagi. Namanya dubab itu adalah kalau digusat kembali lagi. Kalau disuruh pergi kembali lagi, disuruh pergi kembali. Itulah namanya dubab. Dubab itu seperti itu. Nah, sesungguhnya adalah kemudian yang terpenting itu bagaimana mengendalikan nafsunya itu loh, yang bergejolak macam-macam itu masalahnya. Karena menjadi problem terbesar diri kita karena kita selalu terlena oleh godaan-godaan nafsu. Wa disawat dan utawi ini sahwat kasiratun sangat banyak. Wa qallama yahlu dan sedikit sekali sunyi atau ditiadakan siapa al-abdu seorang hamba anha daripada itu syahwat-syahwat. Wa yajma'u dan mengumpulkan kepada syahwat ini apa aslun wahid, apa pokok yang satu. Ternyata syahwat yang macam-macam itu adalah dikumpulkan menjadi aslun wahid. Ada dasar yang satu, aslun wahid, satu dasar yang satu yang menyebabkan orang itu tergoda, tergiur, tergelincir oleh satu godaan terbesar. Apa itu? Wahwa dan utawi aslun wahid hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Wadhalika dan oleh karena itu ra'su kulli khotiatin, pangkal dari segala kejahatan. Cinta dunia itu pangkal dari segala kejahatan. Wa asasu kulli nuqsanin, dan menjadi pusatnya tiap-tiap kekurangan. Wa mamba'u kulli fasadin, dan munculnya tiap-tiap kerusakan. Perhatikan di sini, perhatikan, masya Allah. Ini yang menjadi poros segala macam kejahatan itu adalah karena hubud dunya, terlalu cinta dunia. Karena ini menjadi poros daripada segala kekurangan dan sumber daripada segala kerusakan. Waman maka barang siapa intowa melipat siapa intowa melipat apa batinuhu, batinnya orang, ala hubid dunya, daripada cinta dunia, hatta malap sehingga condong siapa orang ila sayin pada sesuatu minha daripada dunia, la liyatazawwaja, tidak karena untuk menjadi samu minha daripada dunia, wa yasta'ina dan untuk menolong biha dengan dunia alal akhirat akhirat, falayat ma'anna ma'at, jangan kumecer, jangan kepingin kamu semuanya jangan mengharapkan teman siapa kamu fi antasfu, daripada supaya bersih kamu, lahu daripada man apa lazzatul munajah, apa lazatnya bermunajat kepada Allah fi sholati, di dalam salat. Waman barang siapa fariha yang senang siapa man di dunia dengan dunia, layak rohu tidak akan bahagia siapa man bila kepada Allah subhanahu wa suci Allah, wabi munajati, dan dengan munajat kepada Allah. Perhatikan di sini, ya Allah, ya Allah ya. Jadi kalau kamu sekali-kali kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Sekali-kali kamu tidak akan bisa merasakan khusyuknya beribadah kepada Allah. Sekali-kali kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya damai di dalam sholat kamu kepada Allah, kalau hati kamu masih dipenuhi oleh kecintaan kamu kepada dunia. Maka susah diajak sholat bulat saja, apalagi sholat tahajud, apalagi sholat jam 4 kurang
Susah sekali. Karena hatinya itu masih dipenuhi nafsu dunia. Dunia boleh, kita itu cukup dunia, tapi hanya cukup untuk diniatkan hanya untuk sangu akhirat, untuk bekal akhirat, bukan untuk menjadi penguasa dunia. Enggak, bukan itu. Ya, kita ini dunia sekedar secukupnya saja untuk urusan dunia kita ini. Tapi kalau motivasi hidupnya dunia, implikasinya sangat banyak. Rasulullah bersabda, apa itu? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta dunia pangkal segala kejahatan. Orang kalau cinta dunia, tidak akan bisa hatinya itu gampang orang itu diajak mendekat sama Allah, diajak sholat untuk ibadah, zikir, anaknya suruh ngaji, anaknya suruh mondok, susah karena motivasinya dunia. Kenapa kau mondok, nak? Belajar agama untuk apa, nak? Karena pikirannya untuk dunia. Dunia. Ya, contoh utama orang dunia itu adalah Abu Jahal yang memperturutkan nafsunya, Fir'aun yang memperturutkan nafsunya untuk kekuasaan, Qarun yang menjadi penguasa yang memperturutkan nafsunya untuk menguasai dunia. Yaitu orang kalau terlalu cinta dunia itu ya yang difatihai, yang harus diikuti, bukan pada ya, yang harus dipanuti, yang harus menjadi idola, yaitu Qarun kah, Abu Jahal kah, atau Fir'aun ya. Tidak akan bisa kau merasakan nikmatnya bermunajat. Susah untuk diajak bermunajat kepada Allah kalau hati kamu dipenuhi oleh cinta dunia. Wahimatur rajul, dan utai perhatiannya rajul itu ma'aqurrati aini, beserta qurratu aini itu mentelengi matanya, artinya kesenangan, kebahagiaan mata hatinya orang. Ma'aqurratu ini beserta menyenangkan mata hatinya orang itu. Jadi menyenangkan matanya. Jadi seseorang itu tergantung. Jadi yang menyebabkan mata kamu bahagia itu apa? Anak kamu walaupun tidak sholat tapi lulus ujian. Tidak sholat, suka maksiat tapi lulus ujian. Itu yang menjadi kebahagiaan kamu. Ataukah biasa-biasa tapi luar biasanya akhlakul karimah, menjadi anak soleh-solehah, hafal Quran, bisa ngaji kitab dan sebagainya. Mana yang menyebabkan diri kamu bahagia? Itu adalah ukurannya kecintaan kamu kepada dunia ini. Wa in kanat, maka jika ada qurratu ainihi, kebahagiaan matanya orang di dalam dunia, insarafa, maka akan menjadi berpaling siapa orang lam halatan halih pasti ilaiha kepada dunia, insarafa maka akan berpaling, lamal jan halih pasti ilaiha kepada dunia, hammuhu, perhatiannya rajul. Jadi perhatiannya kalau memang untuk dunia, perhatiannya motivasinya dunia. Kalau dia cerita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu hanya di mulut saja. Di dunia baik, di akhirat baik, tapi baik dunia akhirat itu belum tentu deh. Yang penting baik dunia. Lagi itu kan di dunia ya, yang penting dunia saja lah. Karena di akhirat itu masih belum kelihatan, belum ada buktinya. Jadi yang paling utama sesungguhnya di hatinya dunia yang lebih sukses, dunia yang lebih baik, dunia pokoknya bisa makan enak segala macam. Motivasinya dunia. Akan berpaling kalau mencinta dunia. Maka oleh karena itu walakin dan tetapi mahadza beserta ini, fala yang bagi maka tidak seharusnya ayat ruka supaya meninggalkan. Walakin mahadza fala yang bagi maka tidak seharusnya ayat ruka meninggalkan siapa orang al mujahadah pada bersungguh-sungguh dengan hatinya waradil qalbi dan mengembalikan hati ila sholati pada sholat, hudur sholat, menghadirkan dalam sholat, wa taqlilal asbabi dan menghilangkan
sebab-sebabnya as-saghilati yang menyibukkan. Fahada maka utawi ini huwa ya hada ad-dawa itu menjadi obat al-marru yang pahit walimararati dan karena pahitnya ini dawa istab'asa maka memandang jelek hu kepada ini dawa apa attiba'u apa karakter wataknya seseorang. Wabakiat yang menjadi tetap apa illatu penyakit muzminatan itu halih menggerogoti. Muzminatan itu sajane menjadi mongso. Muzminatan itu menjadi lama terus menerus menjadi penyakit. Muzminatan itu menjadi menggerogoti atau menjadi ngerong menggerogoti terus menerus artinya waktu yang lama. Wasoro dan jadi apa dau penyakit udolan itu menjadi sangat repot obatnya. Menjadi penyakitnya itu sangat repot diobatinya. Hatta inal akabir sehingga sesungguhnya para orang-orang besar, ulama-ulama besar ijtihadu bersungguh-sungguh siapa akabir ayo sallu supaya salat siapa akabir rakaataini alih 2 rakaat la yuhaddisuna tidak ngomong-ngomong siapa akabir anfusahum pada jiwa-jiwa mereka fiha di dalam salat bi umuri dunia dengan perkara-perkara dunia. Fa'ajazu maka lemah siapa mereka. Fa'ajazu maka lemah kalah siapa mereka. Andalika daripada itu istihad itu. Faidan maka jika seperti itu lamat ma'a tidak ada tempat harapan fihi di dalam hadza fihi di dalam baza liamsalina pada seumpamanya kita perumpamaan kita ini kata Imam Ghazali kita kamu dan saya kamu dan padahal Imam Ghazali walai tahu dan barangkali keadaan dan menawa keadaan salimah selamat lana kepada kami minas sholati daripada apa satu apa separuhnya sholat separuh bisa khusus separuh enggak ausulusu atau sepertiganya sholat anil waswas daripada waswas linakuna supaya ada siapa kita miman daripada orang kholatu amalan solehah wa akhara sayang kholatu yang mencampur siapa mereka amalan pada suatu amalan solehan yang soleh wa akhara dan yang lain sayian pada yang jelek lumayan jadi ada orang itu masih ada petingannya api ojo elek kabeh orang itu harus berupaya supaya paling tidak itu ono api wong kok elek kabeh itu masya Allah ya paling tidak ada yang dicari kebaikan dalam diri kita ini walal jumlah dan atas globalnya fahimatud dunia maka utawi perhatian kepada dunia wahimatul akhirah dan perhatian kepada akhirat fil qalbi di dalam hati itu mislul ma itu seperti air alladzi yang yusabbu disiramkan apa lain fi qadhin di dalam gelas mamluin yang dipenuhi bil khulli dengan cokak fi biqadri maka dengan kira-kiranya perkara yadkhulu bisa masuk fi di dalam qadh gelas minal ma'i daripada air yakhruju keluar minal khulli daripada cokak la muhalatan dengan pasti wala yastami'an dan tidak bisa berkumpul keduanya paling tidak hati kita kita latih hati kita pokoknya yang penting kalaupun kita belum bisa sempurna seperti orang-orang para pembesar-besar ulama-ulama yang khusyuk dalam sholat itu minimal lah kalau kita ini hati kita penuh dengan cokak pokoknya siram saja yang bagus kita ini belum hidup hati-hati kita ini belum hidup santri-santri ini belum hidup maka diprogramkan kemarin kami dapat ijazah itu sholat tahajud digerakkan sholat tahajud ini baru sekarang ada sholat tahajud mulai zaman dahulu tidak pernah digerakkan sholat tahajud baru sekarang kita gerakkan sholat siapa tahu hati-hati yang mati ini bisa hidup hati-hati yang mati ini bisa dihidupkan oleh Allah untuk bisa merasakan damai dan tenangnya berdamai dan tenang untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita. Paling tidak kalau hatinya penuh dengan cokak, dengan hubud dunia, coba kita isi dengan zikir, kemudian isi dengan salat malam. Siapa tahu perintahnya Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka maqamam. Kalau kamu ingin dijadikan
punya kedudukan yang mahmud, terpuji. Ya, kalau kamu ingin dijadikan mempunyai kedudukan yang tinggi, sholat malam, sholat malam. Saya ini sesungguhnya kalau Sayyid Muhammad di Mekah jam 3 tit santri sudah saya pernah di mana? Di muridnya Sayyid Muhammad. Begitu jam 3. Saya ini masih kasihan kepada kalian. Makanya yang penting kita jam setengah 3 kasih bangun, jam setengah 4 kasih bangun, jam 4 kurang seperempat kita sholat. Itu adalah supaya langsung tenggang waktu straight sholat, masuk subuh langsung sholat subuh gitu loh. Maksud saya adalah supaya kalian tidak, kalau jam 3 saya kasih bangun, walaupun jam 3 saya sudah bangun, ya, walaupun jam 3 saya sudah standby, ya, tapi saya bangunkan maksudnya biar tidak terlalu malam. Kamu sholat yang tetap sholat. Allahumma sholli ala Muhammad.